Kami dari kelompok PPL SMP Negeri 14 Kota Jambi yang beranggotakan Aprilia Gunadi, saya Ayunida Gusriani, Hilda Octavia, dan Virani Verorika akan menjelaskan mengenai analisis kerangka strategi terhadap profiling peserta didik. Jadi pada kesempatan ini kami akan menjelaskan hasil profiling salah satu peserta didik di salah satu kelas 9 yang kami ajar, yang mana peserta didik tersebut memiliki masalah ataupun kesulitan dalam proses pembelajaran. Jadi kami akan menjelaskan hasil profilingnya dan menjelaskan ataupun memberikan beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi ataupun menghadapi masalah yang dihadapi oleh peserta didik tersebut. Nama saya Virani Verorika dan saya akan menjelaskan hasil profiling peserta didik. Sebut saja namanya Nabil. Dari hasil observasi dan dari hasil wawancara dengan peserta didik yang bersangkutan dan guru mata pelajaran bahasa Inggris yang mengajar di kelas tersebut, ditemukan bahwa kemampuan kognitif ataupun aspek kognitif dari peserta didik yang dengan bernama Nabil ini memiliki kemampuan yang lebih lambat daripada teman-temannya dan mengalami kesulitan dalam akademik. Kemudian, dalam perkembangan emosi, peserta didik ini mampu mengendalikan emosi saat pembelajaran. Ditemukan saat proses pembelajaran, peserta didik mampu mengatasi emosinya, mampu mengekspresikan perasaannya melalui komunikasi verbal dan nonverbal. Juga peserta didik pada saat observasi dilakukan mampu mengikuti pembelajaran dengan tenang dan kondusif. Kemudian pada aspek selanjutnya yaitu perkembangan psikososial, siswa ini ataupun peserta didik ini sulit membangun hubungan sosial di kelas. Hal ini juga kami konfirmasi dengan teman sekelasnya, di mana menurut teman-teman sekelasnya, Nabil ini ataupun peserta didik ini sering melakukan aktivitas yang sedikit mengganggu dan merugikan orang lain. Namun pada saat kegiatan diskusi maupun kerja kelompok, peserta didik ini dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Nabil ini ataupun peserta didik ini sedikit merasa kesulitan untuk menjalin hubungan pertemanan di kelas dikarenakan interaksi sebelumnya yang membuat teman-temannya sedikit menjauhi peserta didik ini. Kemudian pada aspek selanjutnya yaitu perkembangan moral, siswa ini mampu mengikuti aturan yang ada di kelas. Siswa mengikuti peraturan yang ada dengan mengikuti arahan dari guru, juga memakai atribut-atribut di kelas. Dia juga mampu menghargai dan menerima peraturan sekolah, mampu menghargai nilai-nilai hukum dan tradisi yang ada di sekolahnya. Ditemukan juga ketika ingin meminta izin memasuki ruangan maupun keluar ruangan, siswa ini meminta izin kepada guru. Selanjutnya, kemampuan awal. Peserta didik belum memiliki kemampuan awal pada materi yang dipelajari. Ditemukan bahwa pada saat proses pembelajaran, siswa ini tidak memiliki gambaran awal di mana dia memerlukan dorongan untuk mengaitkan materi pembelajaran baru dengan materi sebelumnya dari guru dan dituntun dalam menjelaskan materi yang telah dipelajari. Kemudian pada aspek motivasi belajar, siswa ini ataupun peserta didik ini memiliki motivasi belajar yang cukup rendah dibandingkan rekan-rekannya. Jadi ditemukan bahwa minat dan motivasi peserta didik ini lebih rendah dibanding teman-temannya. Peserta didik lebih pasif ketika proses pembelajaran. Juga ketika pembelajaran, peserta didik ini tidak menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi. Kemudian pada aspek terakhir yaitu
gaya belajar, ditemukan bahwa peserta didik ini mudah mengingat pelajaran daripada dengan mendengar. Dia juga tidak mudah terganggu oleh keributan, sehingga peserta didik ini mudah menerima informasi dengan menggunakan media. Media yang digunakan adalah media visual. Jadi ditemukan juga bahwa Nabil ini sedikit menunjukkan minatnya dalam membaca, tapi ketika disuruh membaca, ia membaca dengan cepat dan tekun, dan juga dia mengetahui apa yang ingin ia katakan, tetapi kesulitan dalam memilih kata-kata. Dan dalam proses pembelajaran, terlihat bahwa peserta didik ini sering memperhatikan guru yang sedang mengajar dan sulit mengingat informasi yang diberikan secara lisan. Jadi dia memiliki masalah untuk mengingat, tapi jika ditulis, ia dapat mengingatnya dengan baik. Baiklah, sekian penjelasan tentang hasil profiling peserta didik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Hilda Octavia. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai strategi-strategi apa saja yang dapat diterapkan terhadap profiling peserta didik tadi. Nah, pada topik ini dijelaskan beberapa strategi yang dapat digunakan. Salah satunya yaitu strategi developmentally appropriate practice. Sebelum saya menjelaskan bagaimana penerapan strategi tersebut terhadap kasus Nabil yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu strategi developmentally appropriate practice. Strategi ini merupakan pendekatan pembelajaran yang dilakukan dengan mempertimbangkan tahap perkembangan, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, aplikatif, dan konstruktivis. Terdapat beberapa ciri dari pembelajaran developmentally appropriate practice ini, diantaranya pembelajaran ini biasanya difokuskan kepada anak untuk mengkonstruksi pengetahuannya secara mandiri. Pembelajaran lebih bertujuan agar anak mendapatkan pengalaman belajar dan belajar dipandang sebagai proses yang berkelanjutan. Selain itu, pembelajaran mengaitkan semua dimensi perkembangan dan aktivitas belajar yang dilakukan mencerminkan minat anak dengan materi yang konkret dan relevan. Rencana pembelajaran strategi ini juga merupakan hasil pemetaan dari aktivitas yang dilakukan anak, minat, kebutuhan, dan tingkat keterlibatan, dan berfokus untuk memberikan dorongan kepada anak untuk mencari tantangan baru. Guru harus mampu menyadari bahwa setiap pengalaman merupakan peluang belajar bagi anak dalam rangka menumbuhkan perasaan mampu bertanggung jawab. Dan guru harus mampu memfasilitasi pengembangan kendali diri dan komunikasi sosial anak yang disesuaikan dengan kemampuan bahasa dan tingkat kognitifnya. Guru dapat memfasilitasi interaksi verbal dan menyajikan pengalaman belajar bahasa dengan berbicara satu persatu dengan anak dan aktivitas yang dilakukan bervariasi dengan tuntunan guru. Berdasarkan profiling peserta didik Nabil dan penjelasan mengenai apa itu strategi developmentally appropriate practice, guru dapat menggunakan strategi ini terhadap kasus Nabil dengan cara yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang dapat membuatnya asik dalam pengalaman belajar. Dikarenakan Nabil memiliki motivasi belajar yang rendah, guru perlu menyesuaikan pembelajaran sehingga terjadi peningkatan motivasi belajarnya. Guru dapat merancang pembelajaran yang membuat Nabil mengalami proses belajar yang menyenangkan dan bermakna. Seperti pada penjelasan sebelumnya, Nabil memiliki kecenderungan gaya belajar visual. Maka dari itu, guru dapat memanfaatkan media visual seperti video atau gambar untuk memancing minat belajarnya. Guru juga dapat melakukan ice breaking atau game kecil sehingga pembelajaran tidak terkesan kaku dan membosankan, dan Nabil dapat belajar dengan baik. Yang kedua, menciptakan pengalaman konkret terutama dalam pemecahan masalah. Di penjelasan sebelumnya, kita ketahui bahwa Nabil masih kurang mampu memahami penjelasan guru, dan dia memiliki kemampuan awal yang cukup rendah terhadap materi pembelajaran. Penyesuaian yang dapat dilakukan guru yaitu pada konten pembelajaran dan proses pembelajarannya.
Guru dapat menyesuaikan lingkup materi yang lebih sederhana kepada Nabil, tetapi materi tersebut tetap harus menantang baginya untuk belajar dan juga kontekstual. Guru perlu mempertimbangkan minat dan bakat Nabil yang bisa didapatkan melalui hasil observasi, wawancara, ataupun tes diagnostik lainnya dalam menentukan konten seperti apa yang dapat diberikan kepadanya. Dan konten tersebut harus benar-benar relevan dengan pengalaman keseharian Nabil. Dan penerapan strategi yang ketiga, guru dapat menciptakan suasana belajar yang bebas tekanan dan ancaman, tetapi tetap menantang bagi Nabil untuk mencari tahu lebih banyak. Nah, pada penjelasan teman saya sebelumnya, disampaikan bahwa Nabil kurang mampu mengendalikan emosinya dalam proses pembelajaran dan ia sulit untuk membangun hubungan sosial dengan teman di kelasnya. Nah, jika Nabil sulit untuk bersosialisasi dengan temannya, maka dapat dipastikan bahwa Nabil sulit untuk bekerja sama dalam penugasan kelompok, sehingga ia merasa tidak nyaman dalam belajar. Di sini peran guru sebagai fasilitator yang harus mampu menjembatani hubungan sosial Nabil dengan temannya. Guru perlu memastikan bahwa Nabil dapat diterima dalam pembelajaran, tidak hanya dari guru tersebut, tetapi juga dari teman Nabil lainnya. Dan dikarenakan Nabil ini memiliki kemampuan kognitif yang menengah ke bawah, pembelajaran juga perlu disesuaikan dengan tahap kognitif Nabil tersebut. Sehingga Nabil tidak merasa terintimidasi dengan pembelajaran yang terlalu sulit bagi dirinya. Akan tetapi bukan berarti guru memberikan penugasan atau materi pembelajaran yang terlalu mudah bagi Nabil, tetapi guru dapat memberikan penugasan yang dengan instruksi yang lebih sederhana, tetapi tetap menantang bagi Nabil untuk belajar. Baiklah, itulah penjelasan mengenai penerapan strategi developmentally appropriate practice terhadap kasus Nabil. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya Aprilia Gunadi akan melanjutkan penjelasan mengenai kasus yang kami angkat. Salah satu strategi pembelajaran untuk menangani kasus peserta didik ini yaitu menggunakan strategi pendidikan tangga budaya atau culturally responsive pedagogy. Pendidikan tangga budaya adalah model pendidikan teoritis yang tidak hanya bertujuan meningkatkan prestasi peserta didik, tetapi juga membantu peserta didik menerima dan memperkokoh identitas budayanya. Nah, untuk menerapkan strategi ini, pendidik harus memiliki kesadaran tentang socio-cultural, mempunyai afirmasi terhadap keragaman latar belakang peserta didik, mempunyai kepercayaan diri dalam mengembang tugas, memahami bagaimana peserta didik mengkonstruksi pengetahuan dan mendorong peserta didik mengembangkan konstruksi pengetahuannya sendiri, mengetahui pola hidup peserta didik, dan mampu menggunakan informasi mengenai pola hidup peserta didik untuk mendesain pembelajaran yang lebih bermakna. Nah, berdasarkan kasus ini, strategi pembelajaran culturally responsive pedagogy ini meliputi yang pertama yaitu memberikan pemahaman kepada anak atau peserta didik tentang pentingnya berkomunikasi antar sesama yang diselipkan dalam proses pembelajaran. Kemudian, menggunakan persepsi dalam proses pembelajaran untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana cara melakukan komunikasi dengan orang lain yang lebih baik. Memberikan dorongan kepada peserta didik untuk mampu memperbaiki dirinya dan bersosialisasi dengan orang lain. Mengembangkan kurikulum muatan lokal pada level interaksi pembelajaran, serta memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai kisi-kisi khusus atau keunikan dari budaya peserta didik, sehingga peserta didik memiliki sikap saling menghargai. Saya, Ayunida Gustriani, akan melanjutkan pembahasan mengenai analisa kerangka strategi terhadap profiling peserta didik. Berdasarkan hasil profiling peserta didik bernama Nabil, terdapat beberapa kesulitan ataupun masalah yang dihadapi Nabil selama proses pembelajaran. Terdapat strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya adalah strategi pengajaran sesuai level atau teaching at the right level. Strategi ini adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana proses pembelajaran dilaksanakan berdasarkan kemampuan peserta didik yang meliputi kemampuan kognitif dan kemampuan non-kognitif, seperti tingkat pencapaiannya, tingkat pemahamannya, gaya belajar, kesiapan belajar, minat, bakat, dan lain-lain. Sehingga pembelajaran tidak dilakukan sesuai dengan tingkatan atau jenjang kelasnya.
Berikut adalah penerapan strategi pengajaran sesuai level yang dapat diterapkan kepada Nabil. Berdasarkan hasil profiling peserta didik untuk Nabil ini, hasilnya adalah Nabil memiliki kemampuan yang rendah di mana ia tidak dapat mengkaitkan materi pembelajaran sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Dan Nabil juga memiliki motivasi belajar yang rendah. Namun, Nabil dapat lebih bisa menerima informasi ataupun menerima pembelajaran dengan menggunakan media, misalnya audio, video, gambar, dan lain-lain. Jadi berdasarkan hasil profiling tersebut, guru dapat mengelompokkan Nabil dengan peserta didik lain yang mempunyai kemampuan yang sama dan yang mempunyai gaya belajar yang sama. Dan setelah itu, guru dapat menyesuaikan level kesulitan materi dan tugas dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan Nabil. Misalnya pada materi advertisement, guru dapat memberikan contoh suatu iklan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya, misalnya iklan tentang makanan, minuman, ataupun lomba lomba yang diikuti oleh pelajar misalnya. Nah, jadi tugasnya guru dapat memberikan tugas berupa mencocokkan generic structure dengan teks iklan yang diberikan, di mana tugas ini diberikan dengan mencocokkan iklan dengan teks yang dilakukan di media Quizizz ataupun Kahoot, sehingga akan menarik dan dapat memotivasi Nabil dan peserta didik lain dalam kelompoknya untuk merasa tertarik mengerjakan tugasnya. Dan selanjutnya, guru dapat memberikan beragam aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan level pembelajaran Nabil dan peserta didik lain. Jadi, guru dapat memberikan aktivitas pembelajaran misalnya dengan memberikan jargon suatu iklan, dan kemudian Nabil dengan kelompoknya harus menyusun kosakata jargon tersebut agar memiliki kalimat jargon yang tepat dengan cara menempelkan kosakatanya agar memiliki susunan kata yang tepat, dan juga aktivitas lain misalnya dengan mengisi jawaban ataupun menjawab pertanyaan, kemudian dijawab di TTS, ataupun mencari kosakata yang berkaitan dengan iklan dengan mencari kosakata di puzzle, sehingga aktivitas ini akan menarik dan memotivasi Nabil dan peserta didik lainnya yang satu kelompok dengannya untuk giat belajar dan lebih rajin lagi untuk menambah ilmu pengetahuannya. Dan setelah itu, guru dapat melakukan aktivitas pembelajaran tersebut dengan cara bermain, dengan metode yang menyenangkan. Misalnya, guru menggunakan media Quizizz ataupun media Kahoot dengan menggunakan musik sehingga dapat menarik semangat Nabil dan teman-temannya untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Selama proses pembelajaran, guru harus terus memonitor dan memperhatikan peserta didik bersama kelompoknya agar dapat tercipta rasa menghargai, terbuka, dan peduli satu sama lain, terutama pada saat proses pembelajaran dan juga saat bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Guru juga harus tetap rutin melakukan asesmen formatif untuk melihat kemajuan belajar Nabil dan peserta didik lainnya sehingga dapat terlihat apakah ada kemajuan atau belum ada kemajuan. Jika belum ada kemajuan, guru dapat melakukan remedial ataupun menentukan strategi atau aktivitas pembelajaran lainnya untuk meningkatkan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jadi berdasarkan hasil profiling peserta didik bernama Nabil,
Menurut kelompok kami, terdapat 3 strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi ataupun menghadapi masalah yang dimiliki oleh Nabil, yaitu strategi developmentally appropriate practice, strategi pengajaran dan pembelajaran secara kebudayaan responsif atau culturally responsive pedagogy, dan terakhir itu strategi pengajaran sesuai level atau teaching at the right level. Dengan penerapan 3 strategi tersebut, diharapkan Nabil dapat meningkatkan kemampuannya dalam pembelajaran bahasa Inggris, Nabil dapat lebih memahami materi yang diberikan, Nabil dapat membangun hubungan yang baik dengan teman-temannya, dan juga ia dapat meningkatkan atau motivasinya dapat meningkat selama proses pembelajaran. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.